Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang dasar dari VMware ya. Ini pengenalan aja. Nanti setelah ini kita akan fokus belajar server. Tentunya lebih dominan ke Linux nanti. Jadi untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan VMware. Sebelum itu, saya pengen mengenalkan dulu kenapa kita harus belajar ini dan ini itu arsitekturnya gimana sih gitu. Jadi kenapa harus belajar ini? Ini udah terinstall. Nanti saya jelasinnya pakai VMware ya. Jelasinnya pakai VMware ini. Ini udah terinstall workstation VMware Workstation versi 15.5 Pro. Jadi saya sementara nggak pakai VirtualBox lagi sementara, tapi nanti tetap bisa dipelajarin. Nah, kenapa harus belajar ini? Ini salah satunya adalah aplikasi yang dipakai buat bikin virtual mesin atau GUES OS. Nah, arsitektur yang biasa dipakai itu ada dua. Jadi umumnya ketika kalian menggunakan sebuah PC itu kan arsitekturnya berawal dari hardware ya. Hardware itu seperti CPU, hard disk, RAM dan lain sebagainya. Terus kemudian kalian pakai tinggal langsung diinstal OS gitu, operating system. Biasanya kan sekedar itu, terus nggak ada OS lagi kan, kalian sudah menggunakan OS itu ya udah gitu. Nah, tapi kenyataannya ketika kalian berkenalan dengan hypervisor, ini berkenalan dengan aplikasi buat apa ya, gini aja, hypervisor adalah apa? Nah, hypervisor adalah sebuah teknik virtualisasi yang memungkinkan beberapa operating system untuk berjalan. Nah, berjalan di apa? Di sebuah PC. Maksudnya gitu, di sebuah PC atau server atau sebuah OS. Arsitekturnya sendiri untuk hypervisor itu ada dua. Jadi yang pertama ada bare metal arsitektur dan yang kedua ada hosted arsitektur. Bedanya apa sih? Bedanya itu gini, eh yang bare metal arsitektur dulu atau hosted ya. Kalau hosted hosted aja yang kalian udah kenal. Hosted arsitektur ini arsitektur yang dipakai untuk pembuatan mesin virtual atau GUES OS ya. Dan arsitekturnya adalah pertama hardware itu CPU, hard disk dan lain sebagainya tadi. Kemudian diinstal host OS. Host OS ini bisa kalian install Windows seperti ini Windows 10 yang saya pakai atau Windows 7, Windows 8 dan lain sebagainya, bisa Ubuntu, bisa Debian terserah. Nanti kemudian diinstal hypervisor software. Hypervisor software itu contohnya yang banyak banget dijumpai ya VMware Workstation yang ini, dan satu lagi namanya adalah VirtualBox yang dari Oracle gitu. Nah, habis itu nanti barulah setelah diinstal di dalamnya baru dibuat GUES OS atau virtual mesin yang baru. Ibaratnya di sini dibikin PC baru. Ya, nanti anggapannya ada hardware itu maksudnya ada CPU, RAM lagi, terus hard disk dan lain sebagainya di sini. Nah, padahal kan ini kalian di sini aja ini udah sebuah PC dengan sebuah OS ya, sama seperti ini. Kalau saya contohkan itu seperti ini. Ini saya udah nginstal beberapa OS di sini dan ini saya bikin 3 buah GUES OS atau virtual mesin ya. Dan salah satunya saya start aja langsung. Ini saya install OS Ubuntu dengan spesifikasi sekian gitu. Ini udah terinstall jadi saya nggak akan jelasin dulu installnya gimana. Nah, ini ada memorinya saya pakai 4 GB RAM. Terus prosesornya adalah eh, dua core ya dari satu, eh, kalau ini terpaksa 2 prosesor, anggap aja ini ada 2 prosesor dan
masing-masing prosesor punya satu core. Jadi total core-nya ada 2, terus hard disk-nya 20 GB dan lain sebagainya. Ini ada network adapternya. Nah, itu hardware-nya yang dipakai buat bikin virtual mesin atau PC virtual, anggap aja gitu, perangkat virtual. Nah, di sini saya udah install GUIS OS ya. GUIS OS-nya adalah Ubuntu. Sekarang saya bikin full screen aja biar kalian lihat lebih jelas. Jadi ini saya login ke Ubuntu. Jadi Ubuntu ini kan berjalan di atas Windows dengan memanfaatkan software virtualisasi dari VMware Workstation gitu. Dan ini ya bisa dipakai gitu loh. Dan ini adalah Ubuntu desktop ya. Ini bisa dipakai buat googling gitu. Nah ini kan Google. Kita cari es krim, misal es krim. Nah kan ada. Ini gambar macam-macam es krim gitu. Jadi ini bisa dipakai. Kalau misal mau buka apa namanya terminal di sini tinggal ctrl alt tab. Nah ini keluar ctrl alt tab. Ini buka terminal shortcut-nya ya. Oke, saya keluar. Nah ini hanya sekedar contoh. Ini yang saya matikan. Jadi ini yang hosted arsitektur. Gimana sih kalau pakai bare metal arsitektur? Nah, bedanya kalau yang ini dimulai dari hardware ya, yaitu CPU dan lain sebagainya, hardware-nya apaan, terus diinstal OS. Ini OS hypervisor software-nya itu berupa OS biasanya. Contohnya itu Proxmox. Ini yang gratis ya, Proxmox sama ini Proxmox. Logonya ini tampilannya ya, kalian bisa cari sendiri. Dan yang satu VMware SK. Ini yang satu ini. Masih ada banyak banget, ada mungkin OpenVZ, terus ada apa lagi, banyak banyak banget, Hyper-V, apa ya, ini bisa kalian cari-cari sendiri. Pokoknya yang paling sering dipakai itu Proxmox sama VMware SK yang banyak diajarin ke orang-orang sih. Nah, dari hardware diinstal OS. OS-nya berupa OS yaitu tadi 2 itu, terus nanti di situ bisa dikonfigurasi apa namanya bikin virtual mesin yang baru. Nah caranya macam-macam, tapi kebanyakan buat apa namanya mengkonfigurasi ini pakainya remote. Jadi nanti buat ngakses ini yang hypervisor ini itu lewat web browser biasanya sih gitu. Kalau ini kan ini udah ada menunya di sini, ini ada nama aplikasinya kan gitu. Sedangkan yang ini hypervisor software itu sebuah OS. Jadi nanti tampilannya biasanya sih cuman hitam putih versi CLI command line interface. Kalau habis diinstal ya cuman baris perintah aja gitu. Dan kalau kalian pengen tampilannya, kalian bisa mengakses lewat remote. Dan lewat remote biasanya lewat GUI-nya itu di web. Kalian bisa buka lewat Google Chrome dan lain sebagainya. Iya, itu buat pengenalan aja. Ini ada 2 tipe ya. Dan yang akan kita gunakan buat belajar nanti adalah hosted arsitektur. Dan saya nanti pakainya ini buat ngajarin kalian gitu. Baru 9 menit ya, tambah sekitar 3 menit lagi lah ya. Nah, habis itu kalian udah kenal ini, dan sebelum membuat apa namanya ini kalian bisa create a new virtual machine di sini. Sebenarnya nanti kalau seperti ini udah bisa di clone. Jadi clone itu apa ya, ya menggandakan. Ini bisa di manage, dan di sebelah sini ini ada clone, terus ada upload, download dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian buka-buka. Cuman yang paling apa ya, paling banget harus diperhatikan di sini satu ada snapshot. Snapshot itu istilahnya apa ya?
Kalau saya ngomong sih ini mirip seperti checkpoint. Jadi kita itu bikin sebuah snapshot atau checkpoint tempat kita terakhir eh, pakai. Langsung aja saya contohin dulu. Ini yang paling penting adalah snapshot. Saya nyalain aja dulu. Saya nyalain dan ini saya nyalain ya. Kenapa saya tadi matikan ya? Ya sambil nunggu ini nyala. Ketika kalian bikin virtual mesin baru, nah ini di sini tinggal tinggal di next sih. Sebenarnya ini kalian bisa nyari file untuk instalasinya di Google, silahkan dicari filenya mau pakai Debian, mau pakai Windows Server atau apapun ada di itu namanya apa di internet. Nah, kemudian setelah kalian pilih atau kalian bisa pilih nanti. Sekarang saya bikin mesinnya aja dulu, virtual mesinnya dulu. Kita next. Saya nggak tahu nanti yang bakal diinstal Guest OS-nya apa gitu. Saya nanti mau install Linux, misal. Linux-nya apa? Linux yang Ubuntu 64 bit. Nanti ya ada Debian dan lain sebagainya. Terus di sini nanti disimpan di mana, nama virtual mesinnya apa, silahkan dibenerin sendiri ya. Ini ukuran hard disknya berapa, ini mau disimpan, ini silahkan dibaca cara penyimpanan disk virtualnya, filenya jadi satu atau jadi banyak, silahkan. Nah, eh kalau saya sih saran pakai yang single. Tapi ya nggak terlalu ngaruh. Yang paling penting diperhatikan ada di sini, customize hardware. Nah, kalian bisa menambahkan apa namanya? Network adapternya itu lebih dari satu. Ya, tinggal mau ditambahin apa silahkan ke add ya. Add mau ditambahin CD drive, yaitu DVD-ROM maksudnya, atau floppy drive, network adapter, USB controller, sound card, paralel, serial port, printer dan lain sebagainya. Ya tinggal kalian pilih lah, pilih silakan. Dan yang paling penting ketika kalian belajar server ya, itu sebenarnya yang fokusnya ada di network adapter. Nah, kemudian network adapter sendiri nanti ada beragam, koneksinya itu ada beragam, ada bridge, NAT, host only, custom, dan LAN segment. Ya ini nanti buat belakangan, jadi ini nanti buat belakangan aja ya, saya jelasin itu aja dulu. Terus nanti kalau udah tinggal di close dan kalian bisa finish. Finish nanti eh, ketika kalian start otomatis ini nggak bisa booting karena belum ada eh, OS yang terinstall. Jadi ini ketika dinyalakan ya ini booting tapi nggak ada OS-nya dan ini belum diinstal OS ya. Jadi butuh diinstal OS dulu. Sedangkan saya belum belum memasukkan CD installer untuk OS. Jadi ya ini saya close saja. Eh, saya agak sedikit cepat karena biar kalian nggak bosen. Nah ini snapshot. Benar. Jadi ini yang paling penting snapshot dulu aja. Snapshot itu apa sih? Snapshot. Misal kita bikin checkpoint. Checkpointnya adalah checkpointnya di sini ya. Ini di home, folder home itu nggak ada apa-apa. Di folder home nggak ada apa-apa. Kita snapshot aja. Snapshot di sini. Jadi ini titik titik awal lah atau namanya snapshot satu terserah atau checkpoint terserah kalian mau bikin nama apa gitu. Oke udah di snapshot ya, udah di snapshot. Sekarang saya pengen bikin sebuah folder baru. Ini folder namanya tester. Nah kemudian ini kan ternyata sebenarnya ini nggak harus satu folder ya. Biasanya ketika kalian install apa namanya service layanan server ya, layanan server seperti DHCP server, DNS server dan lain sebagainya, itu kan konfigurasinya banyak dan kadang itu terjadi error. Jadi sebelum error kalian harus bikin checkpoint dulu atau snapshot. Terus habis itu ketika kalian konfigurasi dan ternyata error, kalian bisa balikin
ke terakhir kali belum error gitu. Nah, baru kalian bisa restore ya dari snapshot, revert to snapshot, snapshot yang mana, checkpoint atau mana gitu. Nah, sekarang saya di sini bisa kalian ke sini bisa ini goto bisa aja sih. Nanti otomatis kalian berada di uh, tempat terakhir kalian bikin snapshot, bikin checkpoint. Jadi pastinya nanti nggak ada folder namanya tester yang saya bikin. Nah, nggak ada ya. Karena tadi kita bikin snapshotnya sebelum ada folder namanya tester gitu. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya ketika kalian nanti belajar install layanan yang harus ada di server, dan itu nanti butuh konfigurasi yang amat banyak. Jadi daripada nanti kalian harus install ulang OS-nya lagi atau mulai dari awal, kalian bisa apa namanya? Kalian nanti itu bisa ulangin dari snapshot yang udah kalian buat. Jadi nggak harus repot. Nah, ini trik buat belajar biar kalian nggak buang-buang waktu banyak banget, dan sisanya akan saya jelasin besok. Sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum.